Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Gus Kolik dalam konten Sambat. Nah, Sambat pekan ini akan membahas pengelolaan dokumen keagamaan tak layak yang dikelola oleh Jariyah. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Mas Wahyu dan Mbak Opi, yang mana beliau berdua ini merupakan pengurus di Jariyah ini. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum Mbak, Mas. Boleh perkenalan dulu nggak sama Sobat Sambat? Perkenalkan, nama saya Nur Sophia Matin, bisa dipanggil Opi, di Jariyah sebagai koordinator. Kalau saya Wahyu teman-teman, Muhammad Wahyu Syafil Mubarak sebagai salah satu bagian dari tim pengembangan. Salam kenal teman-teman semua. Oke, Mas dan juga Mbak, apa sih itu Jariyah itu dan juga bagaimana sejarahnya pendirian berkaitan tentang Jariyah ini? Ya, jadi Jariyah sendiri itu adalah sebuah layanan pengelolaan mushaf dan dokumen keagamaan tak layak, khususnya melayani dokumen keagamaan umat Islam seperti itu, di mana mungkin berangkat dari sejarahnya dulu ya. Jadi Jariyah ini cikal bakalnya itu adalah Forza Ummah yang didirikan sejak tahun 2014, di mana ketika dalam perjalanannya Forza Ummah ini sebagai sebuah komunitas di daerah Banyuwangi begitu ya, yang diinisiasi oleh pembina kami, Husada, itu melihat bahwa dalam pendistribusian mushaf-mushaf layak baca, banyak sekali mushaf-mushaf tak layak baca yang tersimpan di pojok-pojok ruangan ataupun sudut-sudut musola begitu. Yang itu biasanya tersimpan bertahun-tahun karena entah ragu, entah tidak tahu bagaimana pengelolaannya. Sehingga setelah kami mencoba melihat, merefleksikan di daerah kami masing-masing atau di daerah kakek kami masing-masing yang mungkin notabene banyak orang-orang sepuh gitu ya, keluarga yang usianya sudah cukup lanjut, itu juga jadi fenomena yang sama. Sehingga setelah kami memiliki asumsi tersebut, mencoba mewujudkan cikal bakal itu yang mana asalnya dari Forza Ummah, lalu mencoba membentuk Jariyah yang semoga harapannya bisa melayani umat Islam dalam mengelola mushaf dan dokumen keagamaan tak layaknya. Karena sekali lagi waktu itu kami pernah juga melakukan sebuah riset kecil-kecilan bahwa ternyata memang 73% dari responden kami itu belum tahu bagaimana pengelolaan dokumen keagamaan sesuai syariat. Begitu, sehingga kami memang merasa bahwa ini memang perlu untuk diinisiasi dan semoga bisa membantu umat muslim dalam pengelolaan mushaf dan dokumen keagamaan tak layak. Begitu, Gus Holik. Ya, Gus Holik, jadi penekanan yang kita lakukan dari Jariyah ada di dua value. Yang pertama adalah dari segi keagamaan dan kemudian yang kedua adalah dari segi lingkungan. Kita tahu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang mana mengurusi segala macam hal, mulai dari pendidikan bahkan sampai lingkungan. Kita lihat salah satu surat misalnya Ar-Rum ayat 41 yang dimana kita diminta untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu gara-gara ulah tangan manusia. Darul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Ahmad yang mana saat itu Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, walaupun besok kita sudah meninggal, maka kalau ada bibit nih di tangan kita, maka kita harus untuk menanamnya sebagai bentuk kontribusi kita kepada lingkungan. Nah, dari salah satu value itu kami dari Jariyah kemudian terinspirasi bahwasanya bahwasanya Islam yang mana direpresentasikan oleh Al-Quran itu sangat peduli dengan lingkungan, sehingga salah satu value yang kita bawa adalah bagaimana kita memuliakan mushaf-mushaf yang mana merupakan disebut juga sebagai dokumen mulia yang ada tulisan Arab di sana dan juga ada ayat Al-Quran di sana, itu biar tidak terbuang di tempat sampah karena ada metode-metode khusus untuk bisa memuliakannya seperti itu. Jadi ada semacam corner juga bahwa memang Islam adalah agama yang menyeluruh, begitu juga mengurusi lingkungan. Selain itu, kalau kita berbicara terkait dengan aspek lingkungan, maka akan jauh lebih penting lagi karena di dekade ini kita bisa melihat adanya Sustainable Development Goals, kemudian Paris Agreement dan kawan-kawannya yang mana mencoba untuk kembali ke bumi dalam artian
Dulu ketika kita cuma memanfaatkan bumi, sekarang kita sudah peduli nih karena memang bumi kita itu cuma satu, jadi kita harus merawatnya, kemudian mewariskannya kepada anak cucu kita. Sehingga dari dua kondisi tersebut, dari value yang kita bawa dari Jariyah adalah dari segi keagamaan, bahwa kita ingin menghormati dan juga memberikan kesadaran ataupun menghadirkan banyak pesan bahwa memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang juga mengurusi dari segi lingkungan, begitu juga dengan aspek lingkungan itu sendiri, seperti halnya waste management dan kawan-kawannya. Itu mungkin Gus Solid. Oke, Mas Mbak. Kemudian penekanan terhadap value-value yang dibawa oleh Jariyah ini, baik itu dalam segi keagamaan, lingkungan, apa yang ingin dicapai oleh Jariyah di masa yang akan datang ini? Baik Gus Solik, tujuan utama yang ingin kita gapai di masa depan adalah tentu kita ingin menjadi pelayan bagi umat, utamanya terkait dengan manajemen dari Mushaf Al-Quran dan juga dokumen mulia, karena kita tahu yang telah disampaikan Mbak Kopi tadi, hadirnya Jariyah ini ya juga untuk umat seperti itu. Nah, untuk muara dari Jariyah adalah kita ingin membentuk atau menjadi bagian dari sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular, yakni sebuah kondisi di mana tidak ada lagi sampah. Jadi misalnya nih, pabrik memproduksi Al-Quran dan juga dokumen mulia, maka tidak sampai ketika nanti setelah selesai digunakan, tidak langsung berakhir di tempat sampah, tapi masih ada value yang bisa ditarik dari sana. Masih kita bisa olah kembali, mungkin menjadi second hand paper production, ataupun mungkin juga bisa di treatment sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama. Jadi kita ingin menjadi bagian dari circular economy. Oke, terima kasih Mas Mbak. Kemudian kesadaran masyarakat terkait pengelolaan dokumen mulia ini selama ini tuh seperti apa ya? Ya, terima kasih Gus Kholik atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya kesadaran, ini memang kalau misalnya dari apa ya, dari penglihatan kami di di sekitar teman-teman kami itu masih kurang. Itu juga sudah tervalidasi dengan riset kecil-kecilan kami yang waktu itu memang respondennya masih ini ya, masih 100 orang, dan itu memang dilakukan di kalangan akademisi, dan ternyata 73% belum mengetahui bagaimana pengelolaannya. Sehingga memang memang kesadarannya ternyata masih kurang, sehingga salah satu salah satu misi yang Jariyah bawa adalah bagaimana mengedukasi umat muslim dalam pengelolaan dokumen keagamaan itu. Itu juga menjadi salah satu misi utama kami, Gus Holik, karena waktu itu ketika awal-awal ini memang kami sempat ragu apakah memang ini akan menemui jalannya, apalagi waktu itu mimpi besarnya adalah daur ulang, dan ketika sudah mengikhtiarkan berbagai upaya, menghubungi berbagai perusahaan daur ulang kertas, ternyata tidak menemukan jalan begitu. Kami percaya bahwa paling tidak hal paling minimal yang bisa kami lakukan adalah mengedukasi umat muslim begitu. Sehingga memang ini ya, memang itu menjadi misi utama kami, dan semoga dengan adanya Jariyah dapat membantu umat muslim dalam menyebarkan awareness begitu terkait pengelolaan dokumen keagamaan. Ya, mungkin Wahyu ada tambahan, monggo. Iya. Jadi kalau menurut saya, Gus Solik, saya percaya bahwa setiap peradaban itu dibangun oleh adab. Kita nggak mungkin bisa berbicara Golden Age dan kawan-kawannya kalau kita masih belum bisa menilai adab kita terhadap ya hal yang sederhana kayak misalnya mushaf Al-Quran yang sudah tidak layak baca, ataupun bahkan dokumen mulia yang ada tulisannya Al-Quran. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri benar sekali, jadi kita ingin menghadirkan edukasi demi edukasi bahwa hal yang sederhana itu juga ternyata bisa mempengaruhi apa yang terjadi di masa depan seperti itu. Jadi semakin banyak yang sadar bahwa dokumen mulia, dokumen yang berisikan ayat Al-Quran, sesederhana bisa undangan ada tulisannya Assalamualaikum, itu apakah langsung dibuang atau seperti apa, maka itu juga bisa mengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Jadi terkait dengan kesadaran, memang umat Islam saat ini itu masih sangat belum aware terhadap isu tersebut, tapi kami berharap dengan hadirnya Jariyah itu bisa menjadi salah satu bagian untuk bisa mengubah behavior dari umat Islam. Oh, seperti itu. Terima kasih. Kemudian sampai saat ini progres Jariyah itu sejauh apa? Baik, Gus Holik, jadi terkait dengan progres, alhamdulillah cukup menjanjikan jelas-jelas seperti itu. Jadi kita sudah mengumpulkan kurang lebih 2 ton dari mushaf Al-Quran dan juga dokumen mulia.
Selain itu juga kami juga memberdayakan beberapa forum ranger seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya ya masa depan cerah ya bagi Jariah dan juga umat Islam. Amin. Apa sih ranger itu? Ya, izin menjawab, Gus Holik. Jadi kalau ranger itu mungkin duta Jariah begitu ya. Jadi teman-teman yang memang pada saat Jariah ini pertama di launching, itu ternyata cukup banyak yang mend-DM untuk menjadi volunteer sebelum memang sistem volunteer itu dibuka, sistem ranger itu dibuka. Jadi memang Masya Allah ya, ternyata banyak sekali teman-teman di berbagai daerah yang memiliki keresahan dan masalah yang sama. Bahkan termasuk Bu Halifah itu dari Pulau Adonara, Flores Timur, NTT yang baru saja terkena banjir bandang itu juga ternyata di sana sangat banyak sekali, padahal mayoritas penduduk di sana adalah mayoritas saudara-saudara kita yang beragama non-Islam, begitu. Lalu juga ada yang dari Sumbawa dan lain sebagainya itu juga memiliki masalah yang sama. Sehingga memang pada Ranger tahap pertama itu memang teman-teman yang punya kesadaran sendiri untuk mendaftar karena memang sudah memiliki masalah yang sama. Namun selanjutnya kita buka Ranger periode kedua yang memang di situ kami membuka open volunteer begitu. Jadi mungkin yang tahap pertama itu berdasarkan kesadaran diri, mendaftar sendiri. Kalau yang periode kedua itu yang mendaftar berdasarkan pembukaan oleh Jariah. Begitu, Solik. Sedikit tambahan Gus Solik, jadi kami percaya bahwa surga itu sangat luas, jadi mungkin sangat idealis ataupun sangat selfish ya kalau kita cuma ya mengakomodir diri kita gitu. Jadi kita butuh banyak orang biar kita sama-sama menebarkan kebaikan, biar kita sama-sama juga masuk surga gitu. Dengan value tadi adalah untuk menekankan bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin dan kawan-kawannya. Jadi kebaikan itu akan lebih masif kalau ya bareng-bareng. Itu Gus Solik. Oke, terima kasih Mbak Mas. Kemudian bagaimana sih jika kehendak mengumpulkan dokumen ke Jariah itu mekanismenya seperti apa? Oke, ya untuk pengumpulan dokumen memang saat ini Jariah sedang tahap pengelolaan gitu ya. Jadi kami mau menyelesaikan dokumen-dokumen yang sudah diterima sehingga untuk per periode 1 Ramadan sampai 1 Dzulhijjah atau kalau berdasarkan kalender Masehi per 13 April hingga 13 Juli Jariah belum menerima dokumen baru. Begitu, mohon doanya supaya ini apa namanya bisa segera kami selesaikan sehingga bisa segera membuka penerimaan dokumen baru kembali. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin memiliki dokumen itu, dokumen-dokumen keagamaan seperti leaflet, lalu brosur, undangan, mushaf, dan lain sebagainya, mungkin bisa dikelola sendiri begitu ya. Dikelolanya mungkin yang paling sederhana mungkin bisa didistribusikan sendiri ke tempat-tempat yang membutuhkan atau misal tidak layak mungkin bisa dibakar secara mandiri. Itu kalau misalnya mungkin apa ya, mungkin ingin bisa segera menyelesaikan dokumen yang dimiliki di rumah. Namun kalau misalnya teman-teman mungkin masih mau menunggu di Jariah gitu, kami sangat senang sekali, sangat terbuka sekali. Nanti bisa dikirim ke Jariah Malang itu 13 Juli insya Allah gitu. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih Mas Mbak sudah menjawab. Kemudian ada pesan-kesan untuk Sobat Sambat, Mas dan juga Mbak. Ya, baik Gus Solik, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga dari tim Puspas. Jadi kalau dari saya jadi teringat dengan salah satu speech dari Elon Musk, dia kan seorang CEO Tesla, SpaceX, dan juga SolarCity. Dia pernah bilang bahwa the future is green. Gitu. Jadi masa depan bumi itu adalah selayaknya harus hijau. Karena tadi kita cuma punya satu planet aja, nggak ada planet B, nggak ada planet C seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus merawatnya dengan salah satu hal yang sangat sederhana adalah ya kita mulai menumbuhkan kesadaran diri kita bahwa ya kita harus memberikan dampak yang positif buat lingkungan. Sudah saatnya ya kita tidak lagi mengotori lingkungan seperti itu, karena kalau kita ingin membuat perubahan yang sangat besar juga harus berawal dari diri kita sendiri gitu. Jadi perubahan kecil yang bisa menimbulkan perubahan besar. Nah, dengan hadirnya Jariah semoga itu bisa menjadi salah satu bagian untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut seperti itu. Jadi teman-teman feel free aja untuk bisa berkontribusi ataupun bahkan bisa mengkepoin dari Instagram kita untuk bisa lebih setidaknya menjadi step awal bahwa ternyata Islam itu ternyata juga sangat concern terhadap lingkungan. Itu Mas Solik dari saya.
Ya, jadi Jariah ini juga bukan hanya ini ya teman-teman, bukan hanya layanannya terbuka bagi individu, namun kami juga membuka open kemitraan untuk masjid dan lembaga pendidikan begitu. Jadi semisal teman-teman pengurus masjid atau punya kenalan begitu dengan lembaga pendidikan yang sekiranya selama ini lembaga pendidikan tersebut masih memperlakukan kertas-kertas ujian agama Islamnya secara umum seperti kertas-kertas lainnya. Nah, ini mungkin bisa diedukasi dan mungkin bisa diberitahukan kepada kami atau diberitahukan kepada pihak sekolahnya yang semoga nanti bisa membangun kebiasaan baru, entah nanti bermitra atau tidak begitu. Yang penting adalah yang ingin kami tekankan, semoga baik individu, baik masjid, baik lembaga pendidikan berupa TPQ, berupa sekolah, dan komunitas-komunitas lainnya bisa menerapkan pengelolaan dokumen keagamaan sesuai syariat ini. Mungkin begitu, Kuskolik. Baik, terima kasih Mas Mbak sudah meluangkan waktunya dalam konten Sambat pekan ini. Semoga apa yang kita bicarakan di pekan ini itu membawa kemanfaatan untuk Sobat Sambat semuanya. Terima kasih Mas Wahyu dan juga Mbak Opi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Sambat, itulah tadi penjelasan dari Mas Wahyu dan juga Mbak Opi, yang mana beliau berdua ini adalah pengelola di Jariah. Semoga dengan adanya konten ini bisa memberikan kemanfaatan untuk Sobat-Sobat Sambat, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan juga untuk menyempurnakan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, jangan lupa untuk berdonasi, berinfak, berzakat ataupun berwakaf di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Puspas UNER. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.